Halo teman-teman, ketemu lagi di Skyjet Review. Nah, kali ini kita main ke kota Sumeneb teman-teman, kabupaten paling ujung dari Pulau Madura. Kali ini kita bakal review soal gimana sih pengalaman dua warna digital printing di Sumeneb pakai Skyjet ini kurang lebih selama 6 bulan terakhir teman-teman. Jadi sedikit cerita, dua warna ini adalah salah satu promotor atau yang awal pakai Skyjet di kota Sumeneb itu sendiri. Nah, bagaimana sih pengalaman beliau pakai tinta Skyjet mulai dari 6 bulan lalu hingga sekarang? Kita langsung aja yuk ketemu sama pengelola dua warna digital printing. Halo Pak. Ya, selamat siang. Siang. Nah, teman-teman, ini dengan Pak Saiful Bahri. Saiful Bahri, pengelola dari dua warna digital printing. Oh, Jadi kita lagi ada di Sumeneb nih Pak ya. ya. Lagi di dua warna digital printing teman-teman. Kita bisa lihat workshopnya kayak gimana ini. Kita lagi jalan mesin ordernya Pak. Oke, monggo bisa langsung ke sana. Kita sambil lalu review. Nah, Ini lagi ada cetakan pemerintahan Pak ya. ya ini dari dinas. Lagi ada Dari dinas, ini cetak biasa PKK. Ibu-ibu PKK yang sekarang lagi marah-marahnya. Jadi setiap desa itu sekarang diwajibkan untuk ada PKK-nya. oh gitu. Gitu. Dan lagi Pak yang cetakan dari BPKK di Alhamdulillah mesinnya 2 unit. 2 unit. Ya, 2 unit kita jalan semua. Begitu. Cetakan project oke teman-teman ya. Supaya ini loh. Ya, sejauh ini alhamdulillah kita didukung oleh beberapa, pertama dari mesin juga, terus yang kedua dari tinta, dari bahan juga. Itu sangat berpengaruh sekali sama cetakan. Sehingga sangat rekomendasi bagi seluruh mitra itu untuk bisa memilah dan memilih tinta mana yang bisa cocok sama mesin, dan hasilnya bisa dilihat sendiri sangat luar biasa. Dari warna-warnanya hidup, jreng, mantap sekali. Oke, karena kita udah diskill sedikit sama Pak Saiful, maka kita bakal ngobrol lebih lanjut ya teman-teman. Nah teman-teman, kali ini kita bakal ngobrol lebih panjang lagi. Tadi udah dikasih tahu sedikit ya soal pentingnya vendor, mulai dari bahan, tinta, sampai mesin itu sendiri. Nah, kita bakal kenalan lebih lanjut soal bagaimana sih awalnya dua warna digital printing ini sampai tahun 2025 ini. Tuh, boleh dikenalin dulu kali ini Pak. Dua warna digital printing ini awalnya gimana? Kita berawal di tahun sekitar 1989. Itu awalnya kita masih berawal dari stempel terlebih dahulu yang manual, terus berkembang dan terus berkembang sampai kita di akhirnya di puncak, yaitu kita mempunyai beberapa mesin, di antaranya ada mesin indoor, mesin DTF, mesin A3. Jadi kita alhamdulillah semakin tahun semakin berkembang. Begitu sampai saat ini mesinnya ada beberapa unit begitu. Awalnya berarti yang dipunya pertama mesinnya mesin Awalnya kita punya mesin satu. Mesinnya itu adalah Seiko. Pada waktu itu mesin Seiko yang notabene jalannya masih lamban. Baru berapa tahun kemudian kita alhamdulillah upgrade ke yang lebih bagus. berarti dulu emang geraknya dari stempel terus gerak ke outdoor gitu ya? Ya, Ke panel. Berarti mulai gerak outdoor itu sekitar tahun berapa Pak kira-kira? kalau outdoor itu yang asli kita punya mesin itu sekitar tahun 2016. Tahun 2016 kita sudah mulai beranjak dari awalnya yang tidak punya mesin, kita mencoba untuk upgrade punya mesin sendiri. Begitu. 2016 teman-teman. Jadi sekitar berapa tahun ya? 9 tahun. 9 tahun. 9 tahunan. 9 tahunan. Kita pemain senior nih Mas. Cetakannya cukup ramai teman-teman. Terus terang dua mesin. Jam operasional dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau jam operasional kita dari jam 9 pagi itu tutup sampai jam 10 malam. 10 malam ya. Tapi produksi sampai jam berapa? Kalau produksi sampai subuh kadang-kadang, karena kita mindset kita adalah cetakan yang hari ini itu harus selesai hari ini juga, supaya nanti ke pelanggan enak. Karena ada yang mau dijemput besok jam 7, kadang-kadang jam 6 sudah di sini. Begitu. Oke.
pelanggan nomor satu ya. Karena Terus selesai hari itu juga pelayanannya. Nah, sekarang nih Pak, dari 2016 sampai 2025 nih yang diproduksi di dua warna ini apa aja? banyak sekali sudah. Pertama ya, kita memang ini kita punya jargon dua warna ini adalah pusat cetak banner. Ya, pusat cetak banner di satu-satunya yang bisa memproduksi sekian banyak banner di di Sumeneb ini dengan hasil yang bisa sendiri ya, dengan hasil yang jreng, istimewa dan harga murah begitu. Jadi logo utamanya yang cetak banner pusat lah ya. Kita punya jargon pusat cetak banner. Pusat cetak banner. Ya, karena ini pas waktu di pemilu kemarin, baik itu pilkada maupun di pemilu yang 5 tahunan, ini 24 jam nonstop, tidak pernah mati sama sekali. Seminggu tuh Pak. Iya, seminggu. Mesin jalan terus karena kita punya gandeng cetakan-cetakan itu, Iya, pemilu itu. menunya. Betul. Jadi soal waktu pasti tepat waktu. Maka soal hasil udah pasti nggak main-main lah. Insya Allah begitu. Dari harga pasti bisa dibicarakan. Bisa dibisik-bisikkan. Berarti outdoor, indoor, Ada A3 juga. A3 juga. A3 juga. Jadi DTF juga. Ya, kita DTF itu mungkin baru berjalan 1 tahun semenjak SP kemarin 2024. Kita mencoba negosiasi dan baru kita beli mesin Mesin DTF ya, begitu. Berarti produknya banner. Indoor itu berarti stiker Pak ya? Ya, stiker. Terus A3 tuh yang ukuran kecil-kecil teman-teman. Kertas-kertas itu buat level-level. Label di sini juga lengkap dengan apa namanya, cutting kiss cut. Kalau di cut belum kita kiss cut. Iskat itu yang setengah kutus Pak. Betul, yang setengah putus. Jadi untuk produk-produk makanan lebih kece dan lebih keren menggunakan kiss cut. Atau kiss ya. Ya, Terus ada DTF juga. Jadi kaos-kaos gitu. ya. Kami itu pasti pakai DTF. Ini contohnya produknya. Ini produk dua warna dengan hasil mesin DTF 8 head. 8 head. Ya, yang 8 head itu. 8 head teman-teman. Jadi udah pasti cepet Pak ya. Insya Allah itu sudah sesuai kemarin karena kita juga ditawari yang 4 head, cuma kita karena DTF ini satu-satunya di Sumeneb, jadi kita ambil yang bagus saja. Begitu. Udah jadi pusat cetak banner. Ada lagi sebutnya DTF ya. DTF ya. Andalan itu ada 2 kita, ada banner, ada 3. Ada banner, ada A3 plus ada DTF. Itu andalan kita. Nah, ngomong-ngomong soal printer banner ya Pak, yang di dua di belakang kita ini. Sebenarnya awalnya pakai SketchUp itu awalnya gimana Pak? Awalnya kita diberitahu oleh teman-teman dari teman-teman Surabaya bahwasanya ada tinta yang bagus dan murah, tentunya bagus dan murah. Dan juga saya melihat beberapa iklan di Facebook juga meyakinkan, Ya. sehingga saya bukan coba-coba, jadi memang direkomendasikan oleh teman-teman bahkan teknisi juga untuk beralih ke Skyjet. Pertama tintanya juga bagus, terus yang kedua juga harganya murah. Nah, dari situ kita mencoba untuk pertama sih satu set terkait dengan tinta itu kita coba langsung. Kalau misalkan tinta itu bagus, berarti mesin saya nggak ada kendala. Baru kemudian alhamdulillah kita pertama kali coba Skyjet, hasilnya jreng dan luar biasa, dan itu langsung cocok sama mesin saya. Gitu. Waktu coba pertama itu satu mesin dulu apa? Kita langsung coba jalan 2 mesin karena pada waktu itu pas waktunya produksi. Jadi langsung kita coba 2 mesin ya, dan syukur 2 mesin sama-sama langsung enak jalan. Agak deg-degan ya langsung 2 mesin dipakai Pak. Ya, awalnya karena kita sudah sebenarnya deg-degan sih begitu enggak, cuma was-was itu pasti ada. Was-was kira-kira cocok apa enggaknya itu, karena rekomendasinya dari beberapa teknisi itu juga lumayan banyak bahwasanya tintanya itu memang bagus dan bisa dicoba begitu. Langsung di 2 mesin outdoor ini saksinya teman-teman. Nah, coba. Satu mesin ini berapa head Pak? Satu mesin 4 head. 4 head ya? Iya, Di total 4 head. jadi total 8 head. Pada waktu itu saya langsung coba satu set. Dari CMYK itu 1 set karena kita mencoba untuk 2 mesin langsung begitu. Langsung 2 mesin langsung diganti semua. Gitu ya.
Ya, Tapi kalau sebelumnya nih Pak, sebelum pakai SkyJet itu tuh di merek sebelumnya itu udah berapa lama ini? kalau merek sebelumnya karena kita SkyJet ini baru tahu, saya pribadi baru tahu ya, baru 1 tahunan ini. Awalnya sih banyak sekali merek-merek yang saya pakai, begitu. Jadi tidak gonta-ganti tinta, cuma ya ada beberapa merek yang masuk ke kita, cuma yang ada beberapa juga yang support sama mesin kita, begitu. Jadi nggak semuanya tinta yang masuk ke kita itu bisa support, begitu. Karena saya pribadi berasumsi bahwasanya memang setiap tinta itu sama, cuma mesin yang membedakan. Ada kekentalan dan juga ada keenceran nanti juga. Kalau terlalu kental itu ngaruh sama head, minta forging terus. Kalau misalkan terlalu encer nanti sama cetakannya juga jeber, begitu. Waktu awal pakai itu Pak, ada settingan yang dirubah? Kalau itu adalah mindset saya di sini selaku saya, apa namanya, jargonnya pusat cetak banner, jadi saya nggak pernah ngerubah yang namanya settingan mesin. Karena itu juga nanti berpengaruh sama umur head. Oh itu ya. Umur head. Iya, karena otomatis kalau sudah rubah settingan itu kita mencoba untuk mencari warna terbaik sehingga cetakan itu dan head itu kita tarungkan lebih anu lagi, lebih full lagi. Bekerja lebih keras ya? Iya, di head itu. Jadi nanti head cepat aus. Begitu. Jadi semenjak saya pertama kali memang mencoba beberapa tinta termasuk SkyJet ini saya nggak pernah ngerubah settingan mesin. Kalau misalkan di settingan apa ya, ori dari mesinnya itu sendiri, mesinnya apa tintanya sudah bisa, baru saya pakai. Begitu. Jadi tanpa rubah settingan, termasuk voltase juga nggak dirubah? Enggak, apalagi voltage. Voltage itu adalah nyawa dari head itu sendiri. Karena setiap mesin itu beda voltage. Cuma voltage itu adalah yang memberikan cetakannya itu sampai di mana, ngejreng tidaknya, terus jeber tidaknya itu di voltage. Ditambah lagi sistem-sistem yang lain. Begitu. Karena secara garis besar dan keseluruhan voltage itu yang menentukan Hasilnya itu tadi, hasil dan umur head. hasil dan umur head. Hasil dan umur head. Karena setiap menaikkan voltage itu nanti juga di head juga akan berbeda. Kemarin sempat cerita sedikit soal umur headnya tuh Pak. Ya, Kira di dua warna ini kisaran berapa nih umur headnya? kalau umur head itu karena memang kita tidak punya tip khusus ya dari beberapa teknisi dan memang tidak ada tip dari sananya untuk bisa menjaga head sampai beberapa tahun. Cuma kita pertama ya ada kita hati-hati dengan sendirinya merawat head, terus yang kedua memang yang tadi didukung dengan voltage, terus yang ketiga itu adalah perawatan dari head sendiri. Bukan hanya kan kalau misalkan rawat mesin jadi misalkan luarnya aja debunya, tapi kalau head itu nanti pas kita ada selesai cetak itu kita misalkan kasih solvent, direndam dengan baik, itu adalah nanti juga berpengaruh sama umur head. Karena rata-rata head saya ini di 8 head bisa dikatakan umurnya panjang. Ya, Kisaran berapa itu Pak? sekitaran 8 tahun. 8 tahun ya? Ya, 8 tahun karena kita seperti yang saya bilang di awal menjaga dan merawat dari head itu sendiri bukan hanya mesinnya seperti itu. Jadi emang dari mesinnya dirawat, dari headnya juga dihati-hati. Hati-hati karena kadang nabrak bahan, lebih-lebih itu nabrak ada cutter yang tertinggal di atas. Nah, itu juga yang perlu saya wanti-wanti sama operator. Itu. Nah, kalau SkyJet sendiri nih Pak, pernah diamatin nggak kira-kira yang beda dari tinta sebelumnya itu apa? Pertama dari secara keseluruhan pertama SkyJet itu selama saya pakai itu adalah ramah lingkungan. Kenapa saya bilang ramah lingkungan? Karena setiap tinta itu beda-beda, baik dari segi warnanya, dari segi baunya, dari segi cara pakainya juga beda-beda. Dan ya syukurlah alhamdulillah ini saya pakai SkyJet baunya itu tidak terlalu menyengat. Kalau dulu saya pakai merek-merek lain, mohon maaf bukan menyalahkan dan menjelek-jelekan merek lain, enggak. Tapi memang adanya begitu. Jadi kita berbicara faktanya aja. Saya semenjak pakai SkyJet itu tuh tidak terlalu menyengat baunya itu. Karena pasti yang namanya produksi pasti ada bau. Karena tinta secara garis besar pasti bau. Pasti bau deh. Ya, tapi SkyJet lebih meminimalisir Baunya tadi. itu. Begitu. Kalau dari keringnya nih Pak gimana kira-kira?
Kalau dari segi kering lumayan itu cepat ya, Pak, cepat kering. Karena itu kalau misalkan kering dan tidaknya itu didukung oleh 2 faktor. Yang pertama dari segi tinta, terus yang kedua dari segi bahan. Dan selama ini kita mencoba untuk beralih bahan dari bahan yang biasa ke bahan super glossy. Oke. Ya, super glossy juga masih aman. Ya, Skyjet itu. Jadi cukup dikipas saja, mungkin nanti sampai di beberapa menit saja itu sudah bisa di-finishing. Iya. Ini nggak pakai pemanas Pak depannya ya? Enggak, kita enggak pernah pakai pemanas. Jadi kita langsung menggunakan kipas saja. Ya, karena didukung itu tadi, pertama dari segi bahan, terus yang kedua dari tinta. Itu. Kalau dari sisi warna nih Pak, kira-kira di Printhead ini jalan berapa pas? Kalau rata-rata kita menggunakan 3 pas. 3 pas. Karena secara keseluruhan untuk kompetitor di Sumeneb itu maksimal itu pasti di 3 pas. Jarang yang menggunakan 4 pas. Pasti di 3 pas. Pasti 3 pas. Iya. 3 pas, padahal 3 pas itu akan tebal Pak ya? Ya, 3 pas tebal. Bahkan kalau dulu awal saya pernah coba, ini untuk bisa memastikan tintanya saya itu cocok apa tidak sama mesin saya menggunakan 2 pas. Selama 1 minggu saya menggunakan 2 pas. Kalau misalkan 2 pas itu kan dari head, dari tinta juga sangat berpengaruh. Kalau misalkan headnya kuat berarti jalan 2 pas, menggunakan middle itu berarti juga ditempuh oleh tinta yang misalkan tintanya cair berarti dia supply-nya bagus. Kalau misalkan tintanya padat, dia pasti sendat-sendat karena 2 pas itu kan tipis tapi semburannya panjang, begitu. Dan kita juga dulu diuji gitu juga. Iya, sampai saya menguji begitu karena secara garis besar saya tidak langsung memberikan edukasi bahwa tinta ini adalah bagus. Kita coba terlebih dahulu, ya, kita coba terlebih dahulu sama mesin, baru kemudian kita mendiagnosa dan ketemulah bahwa tinta ini cocok sama printer kita, begitu. Panjang ya tesnya teman-teman. Ya, karena saya melalui proses terlebih dahulu. Jadi tidak langsung serta-merta memberikan bahwasanya oh ini tintanya cocok sama mesin saya. Enggak, kita melakukan beberapa uji coba dulu sehingga baru kemudian nanti ketemulah bahwa ini adalah cocok sama mesin kita. Boleh Pak. Ngobrolnya udah cukup panjang tapi kita lupa nih teman-teman buat tanya awal pakai Skyjet itu tahun berapa Pak? Awal Skyjet itu saya 2024. Ya, sampai sekarang melekat. Ya, bahkan kemarin di SPI juga Skyjet banyak promo sekali. Betul. Ya. Jadi kemarin di Skyjet itu saya ambil 5 set digratiskan solvent. Terima kasih banyak atas promo solvent teman-teman. Makta saya kemarin sistem Kalau selama setahun ini Pak di review berarti udah nemu kekurangan apa nih dari tinta? Di Skyjet. Ya. Kalau secara keseluruhan itu saya masih belum bisa menentukan kekurangannya, cuma memang ada kekurangannya. Pertama dari dulu ya. Tapi kalau sekarang sudah bagus. Kita Skyjet itu dulu kita open PO karena kemungkinan masih saya pertama pribadi itu baru kenal. Jadi belum ada reseller yang masuk. Karena secara garis besar untuk Skyjet ini saya mengenalnya di Facebook. Jadi jarang sekali ada yang menawarkan sales tentang tinta-tinta, nggak ada. Kecuali pada waktu itu ada beberapa tinta yang memang langsung datang ke sini. Tapi untuk Skyjet kita direkomendasikan justru, bukan bukan sales yang menawarkan, direkomendasikan oleh beberapa teknisi sehingga kita disuruh mencoba, bukan langsung beralih tapi mencoba. Tapi alhamdulillah setelah mencoba kita enak. Jadi awalnya dari supply yang kurang nih Pak. Ya, supply. Dan terus lama-lama makin banyak yang bantu jual. Akhirnya Dan 2 warna ini kemungkinan sudah saya bilang kemarin sama ownernya juga bahwasanya 2 warna ini tidak pernah ngambil 1 set, bahkan sampai berset-set. Jadi mohon diberikan khusus untuk 2 warna. Saya bilang begitu. Nggih, betul. Dulu pada begitu. Ambil di dealer kami yang mana ini Pak? Pertama saya di Max Pro, terus yang kedua di Mandiri. Di Mandiri saya. Sama-sama keduanya sama-sama support gitu. Jadi dari supply udah aman teman-teman ya. Supply aman. Kalau saya lihat tadi kan ada sempat tinta indoor mesin indoor ya Pak ya. Iya. Dari mesin indoornya juga apa pakai Skyjet? Untuk sementara kita masih pakai Eco Solvent dan mudah-mudahan saya juga sudah bilang sama operator nanti kita juga insya Allah kita akan beralih ke Skyjet juga. Ada kan? Ada Eco Solvent-nya. Eco Solvent Skyjet ada. Karena juga kemarin kita ditawari cuma masih ini juga kebetulan stok yang lama masih tinggal 1 botol jadi saya belum
kemungkinan setelah ini kita mencoba untuk beralih juga karena supaya lebih enak. Sama-sama ramah lingkungan nih. Begitu. Terima kasih teman-teman ya. Dua warna ini teman-teman bisa dilihat sendiri, workshopnya penuh mesin. Dua mesin outdoor, indoor, Indoor, DTF A3, sama cutting. cutting. Nah, bisa bayangin kayak ini penuh kayak di mana ya. Dan lingkungannya ini tertutup teman-teman, karena kita harus jaga suhu juga Pak ya. Betul. Ini ada 4 unit AC. 4 unit AC karena cetakan itu suhu juga berpengaruh. Nah, ini kalau misal dibuat skill sedikit kita. Biasanya customernya dua warna ini retail apa mulai project juga masuk? Dari retail sampai project masuk. Masuk semua ya. Iya. Seperti yang retailnya, kalau retailnya seperti saat ini kita sekarang sudah musim wedding, ini juga termasuk retail. Kalau kayak tadi pas di video pertama itu ada PKK ya. ada PKK, itu juga sudah masuk project. Project ya. Ya, karena itu pasti rata-rata kalau enggak dari desa ataupun dari dinas. Gitu. Kalau ini retail pelanggan. Gitu. Hasilnya bisa dilihat sendiri teman-teman. Nanti kita bakal tampilin sedikit hasilnya di dua warna. Nah, Pak Saiful nih, boleh dipromosiin dua warna digital printing buat teman-teman yang ada di Sumeneb dan sekitarnya. Ya, untuk seluruh mitra dua warna dan seluruhnya yang ada di Kabupaten Sumeneb, mau cetakan Anda itu lebih bervariasi dan hasilnya jreng, dua warna solusinya. Begitu. Ada nomor WhatsApp nggak Pak yang bisa dihubungin kira-kira? Oh, bisa ada di 082 302 353 378 Jam operasional mulai jam 9 sampai jam 10. sampai jam 10. Oke, langsung dicat aja teman-teman. Kira kalian ada butuh apa? Mulai banner, stiker, DTF, DTF A3 dan macam-macam. Jargon yang di 2025 ini dua warna yang tidak bisa itu hanya cetak nyawa. Kalau untuk yang lain, jos. susah semuanya. Iya. Terima kasih Pak Saiful. Sama-sama. Terima kasih kepercayaannya. Siap.